Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan. Innama atal musannifu, innama sesungguhnya ata atau utia mendatangkan al musannifu sang pengarang kitab, awalan yang pertama, bidzikri arkanil islami dengan menjelaskan atau menyebutkan tentang rukun Islam, wal imani dan rukun iman. Li'annahu karena rukun Islam dan rukun iman itu azimul mauqi'i, besarnya kedudukan atau mulianya kedudukan. Wa qad ishtamala, dan sungguh telah mengandungkan, ala jami'i wadhaifil ibadati, atas seluruh urusan ibadah, az-zahirati yang zahir, wal batinati dan yang batin. Qala al-Jufri, berkata Imam al-Jufri, wa yaqbahu, dan buruk, lil aqili, bagi orang Islam yang berakal, ayyus ala, apabila ditanya, an arkanil islami, tentang rukun Islam, wal imani, dan tentang rukun iman. Buruk kenapa? Fala yaruddu jawaban, lalu ia tidak dapat memberikan jawaban. Wahuwa, dan dia yaz'amu, mengaku, annahu, bahwasanya dia muslimun, sebagai orang muslim, wa mu'minun, dan sebagai orang mukmin. Intaha, selesai. Bapak dan saudara-saudara, mengapa pengarang kitab ini lebih dahulu menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman, padahal ini kitab pembahasannya tentang fikih. Pembahasannya tentang fikih, tapi yang didahulukan membahas tentang rukun Islam, rukun iman. Karena tentang rukun Islam dan rukun iman ini hal yang paling penting, paling pokok. Sebelum kita mengenal tata cara ibadah, kita harus tahu dulu apa itu Islam. Karena Islam itu pakaian kita. Pakaian kita adalah Islam. Jadi kalau kita tidak memahami pakaian kita, ya repot. Kemudian iman, keyakinan. Ketika kita mau ibadah, kita mau sholat, sholat itu menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah. Zahirnya mustaqbilal qiblati, zahirnya menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya apa? Ka'bah. Tapi hakikatnya salat itu adalah sedang menghadap kepada Allah. Karena salat itu komunikasi hamba kepada Allah. Lah kalau kita tidak kenal Allah, tidak memahami lawan bicara kita yang kita hadapi, maka akan sia-sia pekerjaan sholat kita. Lalu kenapa harus menghadap ke kiblat, harus mengarah ke Ka'bah? Mengarah ke Ka'bah itu, Ka'bah adalah alat pemersatu ibadah umat Islam. Kalau orang Islam dalam sholat itu tidak ditentukan arah kiblatnya ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram, terus bagaimana umat Islam membangun tempat ibadah? Bikin masjidnya bagaimana? Ntar bisa kayak gereja, ya, sesuka-suka mau menghadap kemana aja.
Nah kalau mereka nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, jadi pada duduk. Nah kalau kita rukuk sujud, kalau tidak ditentukan kan bisa repot. Semasjid aja orang sholatnya bisa beda-beda. Satu pingin ngadep ke utara, satu pingin ngadep ke selatan. Jadi rukuknya adu pantat. Atau sholatnya berhadapan, rukuknya adu kepala. Karena itu umat Islam perlu dibuatkan pemersatu untuk ibadah. Kemana arahnya? Kalau orang Mekah menghadapnya ke Ka'bah. Orang sekitar negeri Arab kalau menghadap ke Ka'bah langsung kan susah. Karena Ka'bah kan cuma 15 meter. Maka belok-belok dikit nggak apa-apa. Yang penting masih arah Masjidil Haram. Orang luar Arab nggak pas sedikit nggak apa-apa. Yang penting masih mengarah ke kota suci Makkah. Jadi kiblat kita itu lebih luas, yaitu kota Mekah. Orang Arab Masjidil Haram. Orang Mekah, orang Madinah itu ke Ka'bah. Sudut lurusnya seperti itu. Jadi bukan orang Islam menyembah batu. Orang Islam dalam sholat menghambakan diri kepada Allah. Adapun batu Ka'bah itu sebagai pemersatu ya, arah ibadah umat Islam. Jadi kita kudu tahu kalau ditanya orang, katanya orang Islam menyembah kepada Allah, yang disembah batu juga. Itu. Jadi kenapa didahulukan rukun Islam, rukun iman? Supaya kita mengenal dulu, kenal dulu Allah. Paham dulu tentang apa itu iman. Jangan sampai kita orang Islam sudah menjadi Islam semenjak lahir, ditanya tentang rukun Islam nggak tahu. Rukun Islam ada berapa? 5 ya. Apa aja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun iman ada berapa? 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir Allah. Tuh, kalau kita ditanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, kita harus tahu, harus bisa menjawab. Bahkan tidak sekedar kita menunggu pertanyaan orang, tapi dalam hal rukun Islam dan rukun iman, kita juga wajib mengajarkan kepada keluarga kita. Istri kita biar tahu tentang rukun Islam, rukun iman. Anak-anak kita kudu tahu, pembantu-pembantu kita yang di rumah kita kudu tahu. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai mengaku orang Islam tapi tidak ngerti apa itu Islam. Akhirnya nanti ketika disuruh ibadah nggak paham, sholat nggak jalan. Karena apa? Nggak ngerti faidah sholat. Seperti monyet dikasih manggis, begitu digigit pahit, dibuang. Padahal bukan kulit luarnya yang ya merah kehitam-hitaman, kalau itu pahit. Tapi buka dalamnya baru ketemu manis. Nah begitu ulama ini memahamkan kepada kita kenapa lebih dahulu dibahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Wahwa dan dia dimaksudkan adalah penjelasan kenapa didahulukan rukun Islam dan rukun iman. Ma'khudun, mengambil min hadisi Sayyidina Jibril alaihi salam, mengambil
dasar dari hadis malaikat Jibril alaihissalam kama fil arba'ina lin Nawawi, seperti yang diterangkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Pernah kita bahas kitabnya di sini. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya, an Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar? Kita kudu tahu. Beliau adalah khalifah kedua sesudah Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah mertuanya Rasulullah. Siapa putrinya Sayyidina Umar yang dinikah sama Rasulullah? Namanya siapa? Hafsah. Siti Hafsah. Ya. Hafsah jadi Hafsah. Jadi kita sedikit banyak kudu tahu tentang sahabat. Sayyidina Umar berkata, dia berkata, bainama nahnu. Itu bukan bainahuma ya. Bainama itu ketambahan hak. Bainama nahnu julusun, kalau bawa pulpen dicoret haknya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, di antara kita sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, suatu hari, tiba-tiba tala'a alaina rajulun, muncul kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, tidak diketahui padanya ya bekas perjalanannya, nggak tahu jalan dari luarnya, tahu-tahu nongol depan pintu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifuhu, dan tidak ada yang mengenali dia, minna, dari kita, ahadun, seorang pun. Hatta, sehingga jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang maju ke depan, duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, lalu ia menempelkan kedua lututnya, ila rukbatayhi, kepada kedua lututnya Nabi. Wa wada'a, dan dia menempatkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas kedua paha Nabi. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, ya, manggilnya aja ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu menjawab Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu hendaknya kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholati, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakati, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahijjal baita, dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Inistata'ta, apabila kamu mampu, ilaihi, kepadanya, sabilan, perjalanannya. Itu jawaban Nabi. Qala, orang itu mengatakan, sodaqta, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajabna, maka kata Sayyidina Umar, fa'ajabna, kami heran, lahu, padanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan jawaban Nabi. Qala, lalu berkata orang itu, fa akhbirni anil iman,
maka terangkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Qala, dia menjawab, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Nabi menjawab, hendaknya kamu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Qala, orang itu berkata, shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Qala, kemudian orang itu bertanya kembali, fa akhbirni, maka terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku anil ihsan, tentang apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjawab, ihsan adalah hendaknya kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat. Qala, orang itu bertanya kembali, fa akhbirni anis sa'ati, maka kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang as-sa'ah, yaitu peristiwa hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tiadalah yang ditanya anha, tentang hari kiamat, bi'a'lama, lebih mengetahui, minas sa'ili, daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi tidak menjawab tentang peristiwa hari kiamat. Qala, orang itu berkata, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu terangkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang budak melahirkan majikannya. Wa antara, dan apabila kamu telah melihat al-huffata al-urata, orang yang telanjang kaki, telanjang dada, al-alata, yang hidupnya susah, ri'a asyai, yang kerjaannya menggembala binatang ternak, yatatawaluna, mereka bermegah-megahan, fil bunyani, di dalam membangun bangunan-bangunan. Summan talaqa, kemudian orang itu pergi. Selesai nanya, pergi itu orang. Fala bisa maliyan, fala bisa, maka diam, hening suasananya, maliyan, dalam waktu yang lama. Summa qala, kemudian Nabi bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa itu orang yang bertanya? Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, bersabda Nabi, annahu Jibrilu, bahwasanya dia adalah malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimakum, mengajarkan, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi tentang rukun Islam dan rukun iman, landasannya hadis ini. Kenapa kok ada rukun Islam, ada rukun iman? Nah, kalau ada rukun berarti ada apa namanya, lawannya rukun, akur apa? Cerai-berai, cekcok. Ini bukan rukun maksudnya akur, bukan. Iya. Rukun akur itu bahasa orang kita. Yang rukun ya, yang akur ya, jangan pada berantem. Nah, itu rukun akur itu. Ini rukun Islam, rukun iman, artinya sebagai orang Islam harus melaksanakan 5 hal. Ya. Sebagai orang yang beriman harus meyakini kepada 6 hal.
Nah, landasannya hadis ini. Jadi satu saat Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki ganteng, bajunya putih, ya. Putih, nggak ada noda, bersih, rambutnya hitam pekat. Nggak tahu tuh orang asalnya datangnya dari mana, tahu-tahu sudah di depan pintu. Masuk melewati sahabat, duduk berhadapan dengan Rasulullah. Lutut dia, dengkul dia nempel sama dengkulnya Rasulullah. Lalu tangannya nempel di pahanya Rasulullah. Berarti deket banget, ya. Deket banget. Istilahnya adu muka langsung. Lalu orang itu tanya, "Ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Dijawab oleh Rasulullah. Selesai, nanya lagi, dia ngomong, "Sodakta, inti bener." Jadi kayak orang menguji. Nanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang apa itu iman." Dijawab lagi sama Rasulullah. Selesai, dia ngomong lagi, "Inti bener." Nah, yang nanya bingung, yang pada lihat bingung. Ini orang bagaimana, ini ngetes apa bagaimana ini? Dia nanya, dia membenarkan. Umumnya kan orang nanya itu sebab nggak tahu, ya, umumnya. Maka dalam majelis juga begitu. Orang nanya itu umumnya mula-mula adalah orang itu nggak tahu, pingin tahu, maka nanya. Yang kedua, orang itu tahu, tapi sama guru belum dijelasin. Supaya dijelasin, sehingga semua jamaah tahu. Nah, ini dua penanya ini baik, bagus. Yang ketiga, orang nanya, dia tahu, tapi dia nanya, dia ngetes sama gurunya, bisa jawab apa enggak? Nah, bisa jawab apa enggak? Nah, itu penanya yang buruk, penanya yang tidak bagus. Nanyanya sengaja ingin jatuhin guru. Wah, guru ini udah biasa ngajar nih, bisa nerangin nih. Biarin gua tanya masalah hukum ini, ngerti apa enggak dia? Itu namanya ngetes. Ya, saya namanya ngajar begini ya. Kadang ada orang yang modelannya begitu. Nah, kita namanya guru tahu, nih orang ini nanya maksudnya apa? Ya, dia nanya begini. Udah selesai nanya, saya belum jawab, saya bilang, "Menurut ente bagaimana?" Dia terangin dah tuh, tanpa sadar. Dia terangin sendiri. Nah, ketahuan bahwa dia ternyata pengen nguji guru. Sesudah dijawab tentang rukun iman, orang itu mengatakan sodakta, bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Tentang ihsan, Nabi menjawab, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu seolah-olah melihat Allah, yakini bahwasanya kamu dilihat oleh Allah. Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Nanya lagi tentang mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi diplomatis, ya. Bukankah yang nanya udah paham kalau tentang kiamat itu rahasia Allah? Artinya apa? Rasulullah sedang menyampaikan bahwa Rasulullah nggak tahu kapan hari kiamat. Yang nanya juga nggak tahu, ya. Malaikat Jibril juga nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena kiamat itu sirrullah, rahasia Allah. Nah, kalau orang zaman sekarang prediksi, ya nanti kiamat itu tahun sekian gitu, ya, tanggal 5 bulan 5 tahun 2005, tahun 25, ya, diambil 55 semua, udah lewat ke kiamat, ya. Oh, diprediksi lagi tanggal 6 bulan 6 tahun 2026, ya, lewat lagi, ya. Malah yang prediksi kiamat duluan. Dulu ada itu ya, artis ya, artis yang tukang nebak ya, tukang nebak orang-orang ya, orang-orang penting gitu ya.
nanti akan terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dia mati tanggal itu. Nah, jadi kiamat itu sirrullah, tidak ada yang tahu. Kemudian orang itu nanya lagi, kalau yang nanya nggak tahu, yang ditanya nggak tahu tentang kiamat, coba ada jelasin tanda-tandanya apa? Tanda-tanda akan terjadi hari kiamat. Apa itu tanda-tandanya? Dijelaskan di sini ada dua. Pertama, kalau seorang ibu telah melahirkan majikannya. Maksudnya bagaimana? Anak jadi majikan, emaknya jadi pembantu. Kalau pemahaman pertama di kitab lain dijelaskan di Arba'in Nawawi. Jadi orang laki-laki ya, beli budak perempuan. Ini budak tidak dimerdekakan. Sekalipun tidak pakai akad nikah, budak itu boleh dipergauli oleh majikannya. Lalu kalau dipergauli, kemudian dia hamil, dia melahirkan anak. Anaknya berarti merdeka, ikut bapaknya. Nah, ketika anaknya dewasa, berarti jadi majikan. Emaknya tetap aja jadi budak. Nah, itu pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, disebut anak melahirkan emak melahirkan budak itu nanti akan muncul zaman di mana anak menjadi majikan, emaknya jadi pembantu. Udah kejadian belum zaman sekarang? Udah, ya. Anak di sekolahin, SD, SMP, SMA, kuliah, repot dah tuh bapaknya, emaknya pada repot. Ya. Udah selesai kuliah, kerja. Ya. Udah kerja, udah mapan, nikah. Ya, tahu laki atau perempuan itu ya, nikah. Biasanya perempuan lah. Nikah, begitu nikah, melahirkan anak. Dia berhenti kerja, cuman cuti melahirkan. Sesudah selesai cuti melahirkan, dia kerja kembali. Anaknya siapa yang ngurusin? Emaknya. Emaknya jadi pembantu. Ya. Emaknya disuruh-suruh, ya, suruh ngurusin anaknya, berarti cucu emaknya. Disuruh-suruh pula, ya, ngurusin rumah tangganya, urusan nyuci, urusan apa dan sebagainya. Ya, bilangnya, mak kan nganggur. Daripada saya nyuruh pembantu, ya, udah emak aja dah yang ngurusin dah, ntar duitnya buat emak. Berarti emaknya jadi pembantu, jadi budak. Nah, ini bukan sudah terjadi, tapi banyak kasus seperti ini. Ya, di pengajian level mak-mak itu kan suka ada yang keceplosan. Ustaz, mohon maaf saya nggak bisa ngaji. Kenapa, Bu? Ngurusin cucu. Dulu ngurusin anak, sekarang ngurusin cucu. Kapan perenya, kapan berhentinya. Ya. Nah, itu makna yang kedua. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal urata al-ala dari asyai yatatawaluna fil bunyan. Kalau kamu melihat orang-orang susah, dulu kerjanya gembala kambing, gembala ternak, ya. Ternaknya dibawa ke ladang sawah, orang itu telanjang kaki, terlalu telanjang badan, ya, cuman pakai celana doang, ya. Ngurusin itu binatang-binatang ternak, mungkin punya majikannya, mungkin punya dia. Lalu kemudian mereka itu sudah berubah gaya hidupnya, tidak lagi menjadi orang susah, lalu mereka menjadi orang kaya, kemudian punya bangunan-bangunan bagus, bangunan-bangunan mewah, maka itu pertanda sudah dekat dari kiamat. Udah kejadian belum? Udah. Coba lihat di kampung-kampung, ya. Kampung-kampung yang dulu orang itu pada kerja tani, kerja kuli, kerja pembantu, ya, sekarang udah pada jadi majikan.
ya, udah pada punya rumah, pada punya usaha. Zaman sekarang orang daerah, orang kampung, ya, mau panen padi saja, panen padi di sawah, itu nyari tukang panen padi udah susah. Ya. Karena apa? Orang sudah tidak mau kerja kasar. Mungkin karena sudah pada mapan hidupnya, sudah menemukan sumber rezeki. Makanya kemudian sekarang di daerah-daerah itu, orang panen padi itu sekarang pakai alat, pakai traktor. Jadi mesin itu diturunkan ke sawah. Jadi mesin disetel, digerakkan, itu padi langsung dirontokkan pakai mesin itu. Ya, sekejap selesai. Itu. Nah, ini kemajuan teknologi. Ya. Jadi kalau zaman dulu panen padi itu dipotong pakai aneh-aneh begitu ya, begini ya. Dulu saya masih ngalamin tuh. Ya, pasti kebeler sini ya tuh. Ya, pada sobek. Aneh-aneh kan tuh. Ya. Apa namanya kalau di Jakarta? Etem ya. Ya, kampung saya namanya ani-ani ya. Jadi pakai kayu, ada siletnya ya. Terus pakai bambu dimasukin, potongnya begini. Nanti baru dibersihin, diikat, ya, disunggi, dironce, ya. Terus zaman maju itu dibabat dari batangnya, ya. Lalu digebyok, ya, digebyok di sawah. Jadi dibawa ke rumahnya sudah gabah, masuk karung. Ya. Ya, dari digebyok orang menemukan alat lagi, pakai mesin, namanya mesin apa dulu? Jadi digenjot tuh, nanti alatnya muter, ntar gabahnya rontok. Ya, rontok. Sekarang udah pakai mesin canggih lagi, mesinnya turun, langsung ditarik dari batang pohonnya, naik masuk ke mesin, mesinnya bawahnya sudah disiapkan karung. Ntar kalau udah penuh masuk ke karung, tinggal diikat. Masya Allah, udah semakin banyak kemajuan ya. Zaman semakin canggih, semakin modern. Nah itu kalau orang-orang yang dulu hidupnya susah, lalu sekarang udah pada makmur, rumahnya, gedung-gedungnya sudah bagus-bagus, itu pertanda sudah dekat kiamat. Kata Rasulullah, banyak tanda-tanda dekatnya peristiwa hari kiamat. Kalau maksiat sudah merajalela, ya. Orang benar, orang jujur menjadi kalah, ya. Orang yang culas jadi menang. Nah itu tanda-tanda dari peristiwa dekatnya hari kiamat. Udah selesai, orang itu pergi begitu aja, nggak pakai salam, nggak apa, jalan pergi. Begitu sampai luar pintu, dilongok udah nggak ada, beloknya kemana. Nah, makanya orang jadi pada bingung, pada diem, pada, kalau kata orang Betawi, terkesime. Iya, terkesime, pada bingung. Itu orang bagaimana sih? Apa sih maksudnya? Lalu Rasulullah mengatakan, Umar, tahu nggak itu siapa yang nanya tadi? Kata Rasulullah, nggak tahu. Kata Sayyidina Umar, nggak tahu ya Rasul, siapa dia? Itu adalah malaikat Jibril sedang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti sahabat pada lihat malaikat nggak? Sahabat lihat malaikat nggak? Lihat tuh malaikat Jibril, tapi dalam bentuk rupa manusia. Karena malaikat Jibril sedang mengajarkan tentang agama. Masya Allah. Bapak ingin lihat malaikat? Iya, kita nggak bisa lihat malaikat. Ntar sekalinya melihat, udah nggak bisa pulang lagi, udah.
pulangnya ke Balikpapan. Iya, kok biar ya, Masya Allah. Iya. Makanya sering-seringlah ke masjid, sering-seringlah ke musola, ya. Sebab orang itu nanti terakhirnya pasti dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Beruntung kita kalau ke masjid, ke musola, berangkat sendiri, pulang sendiri. Ya. Nanti satu saat kita ke masjid digotong sama teman-teman kita. Ya. Rapi dari masjid nggak dibawa pulang ke rumah kita, dibawanya ke Balikpapan, Sukabumi. Masya Allah. Nah kalau kita udah biasa ke masjid kan, ketika digotong sama teman kita ke masjid kan adem aja rasanya. Orang udah biasa ke masjid. Ya. Tapi coba orang nggak biasa ke masjid, dibawa ke masjid ya panas. Ya panas. Mau diapain nih saya dibawa ke masjid? Ya. Ya. Mana tahu-tahu ditaruh di depan lagi. Ya. Nggak pernah ke masjid. Ya. Sekalinya ke masjid taruh di depan suruh jadi imam, bingung dia. Kalau bisa lari, mah dia lari itu. Iya. Cuma nggak bisa lari, udah diponcot dia. Masya Allah. Nah, jadi tentang rukun Islam, rukun iman, kita ya diberikan pelajaran langsung dari malaikat Jibril. Mana tadi? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sudah waktu ya? Masuk. Wallahu a'lam bishawab. Tolong ditandain. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.